Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alamin innaka Hamidum Majid. Mahasiswa mahasiswi organisasi UPI TTI ya, TTI Kampus Medang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Semua hati kita mudah-mudahan senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah. Ya, istiqomah kita menanamkan secara spiritual, secara batiniah kita untuk menanamkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Dan insyaallah Al-Qur'an inilah yang akan menerangi kita, yang akan membimbing kita perjalanan hidup kita. Karena sejatinya kita sedang berada di jalan menuju Tuhan, Raddu Allah. Perjalanan kita menuju Tuhan itu tidaklah akan mulus, semua akan ada ujian. Semakin naik tingkatan kita, maka semakin berat juga tantangan dan ujian kita. Gitu ya. Semakin tinggi juga badainya juga akan semakin besar. Ada badai kehoream, badai malas, badai enggan, gitu kan ya, badai tunuh. Itu bisa saja menghantam para pecinta Al-Qur'an. Begitu juga ketika kita semangat menghafal Quran, kan begitu ya. Menghafal Quran juga banyak juga badai-badai yang akan menerpanya. Satu hal, ketika kita belajar tentang Al-Quran, ketika kita belajar tentang ilmu-ilmunya Allah, itu harus didampingi dengan perjalanan spiritualitas kita, perjalanan ruhani kita. Harus dijaga kesucian diri kita. Ya, kesucian lahiriah, kesucian batiniah. Supaya kita dapat betul-betul ilmunya. Jadi kalau diibaratkan begini, sebelum saya masuk ya, jadi ruhani kita pun harus bersih gitu. Kita harus senantiasa belajar itu dalam rangka tazkiyatun nafs, dalam rangka menyucikan jiwa kita. Kita ingin setiap huruf Al-Quran yang kita baca menyucikan kekotoran, kekeruhan yang ada di dalam hati kita. Ya, dikikislah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dengarkanlah Al-Quran itu, bacakanlah Al-Quran itu. Dan jangan lupa, selain mendengarkan, selain membacakan, juga amalkan Al-Quran itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Jadi rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, betapa banyak para pembaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu. Akan tetapi Al-Quran justru melaknatnya. Begitu ya. Jadi ada di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa betapa banyak para pembaca Al-Quran, tetapi justru di dalam dia tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran itu, tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran itu, kecuali justru Al-Quran yang melaknatnya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kelompok seperti itu. Ya, kita jeda dulu karena memasuki Isya. Ini sebagai prolog, sebagai mentor, sebagai pengantar lah, ya, pengantar dari perjalanan kita dalam mendalami Al-Quran. Baik, kita break dulu sejenak. Atas kita mengeluarkan suara-suara lewat mulut kita, tetapi resapi. Karena Al-Quran itu berbeda gitu ya. Setiap huruf itu adalah pahala buat kita. Kullu harfin barokat. Gitu ya. Kullu harfin barokatun. Gitu ya. Setiap huruf itu berkah. Ya. Setiap huruf itu berkah. Anda jangan berpikir bahwa ketika Anda belajar Iqra itu nggak dapat pahala. Karena kita belajar setiap huruf-huruf Al-Quran. Ya. Dan setiap huruf yang kita baca akan menghantarkan kita kepada keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi, berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Kebaikan kepada apa? Kepada umur kita, kepada rezeki kita. Itu
Bisa jadi gitu, bertambahnya kebaikan kepada umur kita, kepada rezeki kita, kemudian kepada usia kita, kepada kesehatan kita. Itu bisa jadi. Bisa jadi juga berkahnya dengan membaca Al-Quran terhadap jodoh kita nanti, gitu kan ya. Para pembaca Al-Quran akan berbeda gitu dapat jodohnya ya. Mungkin Allah akan membimbing juga, mengantarkan tiba-tiba ke Neng Ayu ada seorang Arjuna yang datang itu karena keberkahan kebaikan yang bisa mengantarkan Neng Ayu ke sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu kan bukan berarti salaki di imah pemajikan di Jeddah gitu ya. Di Jeddah itu jadi TKI gitu kan, banyak juga kan begitu. Tetapi betul-betul sakinah keluarga yang membawa keberkahan. Karena itu bisa jadi buah Al-Quran. Kertas yang hina pun kalau ada tulisan Al-Quran maka akan menjadi terhormat gitu. Betul nggak? Coba Anda ketika ada lafaz Bismillah di dalam tulisan kertas, itu akan berbeda kamu cara memperlakukannya. Betul nggak? Ya. Jadi kertas yang biasa saja lah gitu, yang asalnya benda biasa kalau sudah ada tulisan Al-Quran itu akan naik derajatnya. Sama Anda juga. Ketika Anda yang polos gitu ya. Apa tuh aku mah kan gitu ya. Nah, kalau sering baca Quran, kalau tertanam di dalam dirinya Al-Quran, maka Allah akan meninggikan, memuliakannya dengan Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau Anda sering membaca Al-Quran, bukan berarti misalnya bertambahnya kemuliaan terhadap Al-Quran itu. Justru baliknya adalah kepada para pembaca Al-Quran. Makin sering Anda baca Quran, makin bertambah kemuliaan Anda, makin bertambah keberkahan Anda. Itu saja, gitu ya. Jadi Al-Quranlah yang akan meninggikan derajat kita. Percaya deh. Coba banyak orang-orang yang hafal Quran, itu jadi ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, coba Anda, ada nggak yang hafal juz 30 di sini? Minimal ada juz 30. Yo. Ada? Insya Allah saya kalau PTK merenan piraku juz 30 hema peperihan 30 juz atau juz 30 gitu kan ya. Gitulah. Jadi dalam prinsipnya di dalam ajaran Islam kalau kita tidak bisa semua jangan ditinggalkan semuanya. Gitu. Itu dalam Islam ya. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa menghafal 30 juz atau juz 30, nggak bisa juz 30 juga. Satu surat kita hafal. Saya pikir salah satu surat mah ya sudah pada hafal ya. Minimal kulhu jeung Al-Fatihah mah meureunnan piraku nggak hafal. Ya, karena sampai sholat. Dan jangan dibiasain kulhu lagi gitu misalnya ya. Dalam sholat teh eta we kulhu jeung ina atau enak. Ya, jangan itu ditambah. Kan hari raya bagi orang muslim itu, seorang muslim itu hari kemarin itu harus lebih baik dari hari sekarang itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Kalau kemarin kita bisa satu surat, nah sekarang harus tingkatkan jadi 2 surat. Besok harus ditingkatkan jadi 3 surat. Itu aja. Cobalah ya. Jadi ketika kita membaca sesuatu, belajar sesuatu, haruslah sesuatu itu yang mengubah diri kita, mengubah cara pandang kita, harus berpengaruh terhadap diri kita. Macam tadi, ketika kita membaca Asmaul Husna, coba itu bukan hanya sebatas membaca, resapi, hayati, itu. Misalnya ya Rozak, ya Fatah, kemarin sudah saya sampaikan ya, ada 6 Asmaul Husna yang bisa melanggengkan kekayaan kita. Kemarin sudah saya sampaikan. Apa? Barangkali ingat? Sok, non wae. Jangan menjawab, Pak. Sok. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rajak, ya Bani, ya Mugni. Kalau Nah, itu beda lancar ya. Jika nama ya uji
panjang terus dipraktekkan, nah beda gitu kan. Jadi ya Hanan, ya Manan, Ya Fatah, ya Rojak, Pak. ya Fatah, ya Rozak, Ya Goni, ya ya Mugni, Goni, Pak. ya Mugni. Insya Allah kamu nggak akan habis-habis duit tuh. Ya, akan kehabisan duit. Jadi ningali uang, balanja di warteg, kasih tuh duit. Sambil baca. Ya Hanan, ya Manan. Tapi tong hareupeun tukang warung bari gegere nyaman nya. Nah, biasa aja di hati. Bisa pajarkeun di jampean. Ya, ya Hanan, ya Manan. Nanti kalau punya suami juga gitu, ya. Neng Adinda, Neng Ayu, ya Neng Ratna. Jadi kalau nanti punya suami, pas ngasih uang nafkahnya, bacain tuh. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Roza, ya Goni, ya Mugni. Nah, gitu. Kasih tahu juga suaminya bisa pajar ke naon gitu ya. Jadi jangan kemana-mana gitu nantinya. Pokoknya tiap-tiap lihat duit, bacain itu. Insya Allah. Kamu nggak akan kehabisan uang. Ya. Uangnya itu berkah. Berkah itu ya tadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Gitu ya. Resapi Asmaul Husna itu dari 99 itu resapi. Kemudian amalkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita. Kalau Allah Rahman dan Rahim, yuk kita belajar hari ini misalnya mengamalkan satu sifat Tuhan. Ketika Allah Rahman dan Rahim, yuk kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Rasa kepedulian kepada sesama. Ketika Allah Maha Pemaaf, ya kita mencoba untuk memaafkan orang-orang yang pernah punya salah kepada kita. Kan begitu ya? Jadi berlapang dada lah diri kita ini. Belajarlah untuk memaafkan. Ya, jadi kita berupayalah untuk senantiasa merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan dengan pengajian kita setiap minggu ini, setiap malam minggu kita sisihkan waktu kita, ya, menginvestasikan waktu kita sejam 2 jam untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, hari ini kita akan lanjut ke materi apa ya, kemarin kita sudah sampai mana ya? Kemarin panjang pendek bacaan, Pak. Iya, panjang pendek ya. Kemarin panjang pendek. Kemarin tes sudah. Ini sudah ya. Kemarin sudah. Berarti hari ini kita sampai ke Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita recalling dulu. Ciri-ciri panjang itu ada berapa? Yuk, kapan Al-Quran itu dibaca panjang itu ada berapa indikatornya? Satu, panjang karena apa? Ya menjawab, Pak. Mungkin yang pertama karena huruf, Pak. Karena huruf. Huruf apa? Berapa huruf itu apa? Huruf alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Berarti ada pasangannya nggak? Harokatnya. Ada. Apa? Fathah. Alif. Doma pasangannya waw. Kasroh pasangannya iya. Nah, gitu ya. Tuh, yang kedua ada tanda bacanya yang seperti begini, yang berdiri. Itu maka harus dibaca panjang. Ukuran panjang itu 1, 2, 3. Nah, ini aja hitung. Tongkir tuh. Begini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu aja. Ya, biarkan telunjuk ini jadi saksi bahwa Anda ingin membaca Al-Quran ini dengan tartil. Gitu. Ya. Niatkan, dan segala sesuatu juga harus diniatkan ya. Biarkan tangan ini menjadi saksi hitungan bacaan panjang pendeknya Al-Quran. Insya Allah jadi ibadah. Berikutnya ada yang disebut dengan alif maksuroh. Ya. Jadi kalau alif maksuroh itu dulu itu di pengajian itu disebutnya alif bingkeng. Ya.
Bisi orang UPT kita apa alif bingkeng kan kayak huruf iya tapi nggak ada titiknya. Tapi sebelumnya harokatnya harus patah. Ya, itu disebutnya alif maksurah. Contohnya dzikra wadduha summastawa. Itu panjang walaupun harokatnya agak miring, tapi karena ada alif maksurah ya, maka itu dihukumi panjang. Berikutnya ada tanda kayak halis ya. Nih perempuan nih sok halis ngejar Arab lag teh metak sok panjang teh ya. Panjang lagi 5 harokat eta teh gitu ya. Panjang itu sing kararana lah tapan halis teh ya. Dia harus dibaca panjang. Ya, ingat ada jaa ya. Biasanya panjang ketemu panjang gitu teh biasanya ya. Perhatikan nih, mad dobi'i ini kan ja. Ja itu dua huruf ini sebetulnya huruf panjang, tapi karena ketemu lagi amjah maka panjang gitu. Jadi kalau didefinisikan setiap mad dobi'i gitu ya, setiap tadi tanda yang pertama itu ketemu amjah ataupun alif maka itu panjang. Tanda pemanjang lebihnya biasanya ada alis. Ya, paham? Jadi dibacanya itu ja. Nah, berikutnya ada bacaan panjang pada huruf full muqatta'ah. Nah, pada huruf-huruf kayak begini semuanya ada berapa? Ada 12 di dalam Al-Qur'an itu. Ini ingat, makanya saya ajarkan kemarin kepada Anda, kalau nggak ada harokat udah balikin lagi ke huruf awalnya. Ya, ini apa dibacaannya? Alif bukan A ini teh. Apa? Ini salah satu kelebihan yang membedakan antara buku ini dengan Iqra. Ya, kalau Iqra maka langsung ditambah harokat gitu ya. Nah, maka biasanya akan jadi bingung gitu. Ya, tapi kalau ini biasanya yang bacanya alama, alaro gitu, itu teh orang-orang yang belajar Iqra teh. Alamaro gitu kan yang biasanya kalau baca-baca yang kayak begitu begitu. Jadi sekali lagi, ini disebutnya hurufun apa? Huruful muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terputus dibacanya. Ya. Dalam ilmu Al-Quran ini disebutnya fawatihus su'ar dan biasanya berada di pembuka-pembuka. Ini biasanya berada di pembuka surat. Ya. Nah, cara bacanya bukan alama, bukan ya. Jadi hampir kok alama gitu ya. Awas, nah jangan malu-maluin orang UPI ya. Tapi ini bacanya adalah alif, lam, tak karena ada tasdid masukin ke mim. Alif, lam, mim. Nah, gitu. Kalau ini alif, lam, ro. Ro-nya karena harokatnya berdiri, ro aja. Tapi kalau ini alif, pondok alifnya, pendek alifnya, lamnya kan yang panjang. Alif, lam, mim, ro. Bukan berarti panjang. Jangan terlalu panjang, juga yang jangan terlalu pendek gitu. Ini bukan dibaca kok, tapi apa? Qaf. Nah, kalau ini juga jangan dibaca nah, tapi nun. Ini juga bukan dibaca so, tapi dibaca sod. Jadi ya, ini juga bukan dibaca yasa, tapi dibaca yasin. Nah, tuh. Perhatikan juga ini. Yang paling panjang dibacanya yang mana? Huruf kaf, huruf ain, huruf sod. H dan iya-nya nggak usah terlalu panjang. Jadi bacanya gimana? Kaf, ha, ya, ain, sod. Kade sodna nu panjang teh, bukan do dakna. Sod, taulah gitu. Ya. Sod. Oke.
Itu yang panjang-panjang. Kemudian ada bacaan panjang tapi dibaca pendek. Nah, gitu. Ketika apa? Setiap bacaan panjang ketemu dengan sukun atau tasydid. Fa itu panjang. Tapi karena ketemu dengan tasydid maka dia dibaca pendek. Tidak pat, tidak begitu. Tapi apa? Fattakullah. Lah itu panjang. Karena ketemu tasdid alif lam syamsiah jadi aulan nas. Nah, gitu ya. Nah, ini materi yang kemarin. Kemudian wau atau ia diawali oleh harokat patah dan tidak bermaksud untuk berhenti. Misalnya au kasaibim ya. Misalnya kalau Anda tidak mau berhenti di sini ghair. Kalau berhenti kan di apa? Dipanjangkan, tapi tidak bermaksud berhenti maka tidak usah dibaca panjang. Nah, sekarang baru masuk kita ke materi nun mati atau tanwin. Sudah ya kemarin sama Kang Sultan sudah ya? Kalau ini sudah semuanya? Sudah, Pak. Nah, perhatikan nih, apa yang dimaksud dengan hukum nun matin? Hukum nun matin deh. Hukum nun mati atau tanwin gitu ya. Ya. Nun ditambah tanwan, tanwin, tanwun. Pokoknya kenapa sih harus nun? Pokoknya mah ini tuh ada bunyinya mah nun. Ujungnya mah kalau dibunyikan menjadi an tuh ada nunan. In, un. Setiap yang berakhiran n ujungnya kalau ketemu huruf hijaiyah maka akan ada empat hukum. Idhar, ikhfa, idgham, iklab. Udah. Setiap yang akhirannya n pokoknya mah. Ya bukan hanya nun nampak gitu. Tapi dengan bacaan an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Pokoknya yang ada n enan di ujungnya. Maka kalau ketemu huruf alif, ha, kho, ain, ini teh ain gin ya. Sorry, tinggal nanti dibetulkan. Ini. Jadi aha, rinha gitu ya. Namanya babari mah aha, gehu gitulah bisa gitu ya. Aha, gehu bisa gitulah ya. Aha, gehu bisa. Untuk ngapalin huruf idhar. Idhar itu berarti n-nya dibaca jelas. Itu aja. Supaya nggak pusing ya. Ingat Restianti, coba ingat nggak hurufnya apa aja idhar teh? Ada 6 Huruf idhar. Ya, apa aja? 1 alif, 2 ha, 3 kho, 4 ain, 5 ghin, 6 ha. Gitu. Jadi kalau bunyi n-nya ketemu dengan 6 huruf ini ya harus dibaca n jelas. Gitu ya. Min ahadin, min man hafadho. Nah, gitu. Tapi kalau ketemu tasa ya, daza, sasha, sodo, tozo, lihat huruf-huruf yang sejenisnya. Nih, huruf-huruf yang sejenis ya. Ya kan? Nih pasangan ini untuk memudahkan ingat nih. Ya, ini kayak sepatu. Ini kayak gayung, ya. Ini pakop dan zaka, maka itu n-nya ditambahan g. Ya. Bacanya apa jadi si n-nya itu jadi min syai'in gitu. Min syarril waswasil khannas. Nah, gitu. Berikutnya idgham. Apa itu idgham? Nah, kalau idgham itu kan memasukkan huruf kepada huruf yang lainnya. Memasukkan bunyi n ke huruf y. Memasukkan bunyi n ke huruf mim. Gitu, itu huruf idgham. Ngasupkeun sirah kana akan supkeun kopeah kana sirah, eta teh idgham. Ya, si Ujang Sandi pakai baju, masukkan baju kepada badan idgham teh. Paham?
Ya, idgham untuk teh. Nah, berikutnya iklab. Iklab itu berarti melebur. Melebur nun jadi mim. Nah, gitu khusus, makanya hurufnya juga satu. Ya, ingat-ingat nih pasangannya aha, akhogehu. Lihat nih, kemudian pasangannya tata, dadza, sasha, sobo, tozo, pako, jaka. 15 hurufnya. 14 hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14 huruf. Kemudian ini yarmaluna. Ya, digabungkan jadi yarmaluna. Kalau ini ba saja. Pokoknya huruf iklab mah udah kalau ketemu nun, tanwan, tanwin, tanwun, kalau ketemu ba di depannya pastikan itu dilebur ke huruf ke huruf ba. Contoh, ini gimana bacanya? So, siapa? Terus. Ada Yuk. Muslim. Terus yang bawah. Puspa. Yuk, Pus. Faman hajaka. Pus. Apa? Faman hajaka. Nah, bunyi nunnya itu apa? Keluar gitu. Maksudnya ya, kan tanwan, tanwin, tanwun teh ujungnya mah bunyinya teh n gitu. Paham nggak? Kebayang nggak maksudnya? Ada bunyi n-nya. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau ketemu aha, akhogehu, ya pokoknya nama gehu, udah itu n-nya dimunculin. Jadi ini apa? Yuk, ini apa? Iya, bacaannya Min gili. min gili. Ya. Jadi maksud di idhar teh apanya yang jelas? Idhar itu kan artinya jelas. Apanya sih Huruf yang jelas itu? Huruf nunnya Pak sama bunyi ya, bunyi n-nya yang jelas itu. Ingat bunyi n-nya bukan huruf nunnya. Kalau nggak ada nunnya gimana sok? Coba ini apa? Emang ada nunnya? Nggak ada kan? Tapi bunyinya ada huruf n. Jadi gimana ini? Azizun. Nah, azizun. Jadi di jun kan ada huruf n-nya yang nampak gitu. Sautnya itu ada huruf n, kayak huruf nun gitu. Ya, ngerti nggak? Paham ya? Jadi gitu ngajarinnya kepada mereka itu bunyinya gitu. Kemudian yauma iding, kadang-kadang kita bingung nih, iding idin. Nah, ingat aha, akho, gehu, gitu aja. Ya. Ini gimana bacanya? Fariqon hada. Fariqon ada. Ini? Yanhauna. Gitu. Sok, ayeuna baca latihannya. Yuk dimulai satu-satu. Siapa dulu? In arodna. Terus. Ini huruf alif. Yuk, ketika tanwin ketemu alif. Yuk. Rasulun amin. Yuk, giliran yang lain. Harus kebagian semua. Ulun aman. Yuk, terus. Fima. Sok, mau siapa dulu? Berikutnya. Coba. Mau siapa? Sok. Yes, Pak. Toy. Yuk. Silahkan. Toyron Berikutnya. ababil. Terus, sekarang ke huruf ini. Siapa? Saya Pak. Irma. Boleh Irma. Sok Irma. Ya nahitun. Terus. Puja apa Puza? Baca teh. Puza. Nah, ya Puja. Min hasanatin. Terus. Saya Pak. Yuk, Fadila. Azizun hakim. Aziz.
harus jelas. Azizun Hakim. Yuk, ini huruf ta-nya di bawah. Tijaroh. Gimana? Yuk. Siapa lagi? Tidak, Bapak. Cok, Gina. Yuk, Gin. Tijaratan hadirah. Volumenya taikkan. Volumenya taikkan. Bapaknya sok kadang-kadang jadi KDRT hari ker. Iya, Mas. Sok. Tijaratan hadirah. Ijaratan, hadirotan. Gitu dibaca tuh. Yuk. Tijaratan hadiratan. Terus. Yusi, Tadi. Bapak. Sok, Yusi. Yusi teh saya minuman lain minumannya. Oh, itu mah Uci. Tuh, yang namanya Yusi ya ini mah benar. Sok Yusi. Masih ingat karena Yusi 1000? Hah? Ulangi. Qordon hasana. Kordon Hasan. Maju. Indah, Pak. Saha? Indah. Sok, Indah. Wal Solehah. munkhonikotu. Ulangi gimana? Wal munkhonikotu. Sip. Saya Berikut. Pak. Siapa lagi? Ahmad. Sok, Ahmad. Man khoshiya. Ulangi ah. Man khoshiya. Itu. Sok. Terus. Pak. Sok. Serili. Sok. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Terus. Khashi'ah. Sok, terus. Ali, Pak. Sok, Anissa. Qaumun khoshimuna. Qaumun khosimuna. Isabella yang di Malaysia deh. Ente, Bapak. Kita lagu Isabella. Ya. Lagu Isabella. Isabella. Ditajong terus. Ani, Pak. Ani, Pak. Ya berikutnya. Ani. Siapa? Ani itu siga lagu Oma Iramanya. Aya apa? Judulna teh naon? Ani. Sok. Waliman Ani. khofa. Hah? Waliman khofa. Waliman khofa. Anjo. Tah, ti dia. Sok. Sok Adinda. Sasabila. Adinda bakal terus we geus nini kengke bakal disebut teh Adinda. Ya bener enggak? So kalau kita sudah tua nanti Adinda mah teu boleh we disebut Adinda. Ya. An'amta. Kade, hati-hati ya. Bedakan alif dengan ain kemarin. Ingat ya, tolong please bedakan ada dengan ada. Balonku ada 5 dengan balonku ada 5. Beda kan? Ya? Ingat ya. Ini supaya kebanyakan aki-aki nu sok maracana teh nya di masjid ieu teh. Lamun keur jadi imam siratal ladzina an'amta. Nah, eta teh sok ngaco ya. Ieu teh kuduna naon? An'amta. Ya, bukan an'amta. Ya. Bu-ibu nu sok parabut mik di majelis taklim sok kitu teh siratal ladzina an'amta gitu ya. Itu salah. Harus jelas an'amta. Kalau an di sini a bunyi a itu di sini nih seputar sini sautnya a. Kalau ain di pangkal hidung a. An'amta. Jadi bukan an'amta. Gitu ya. Tuh kade biasanya sok aki-aki teteh. Sok terus dan bahasa Arab itu tidak harus selalu ngirung-ngirungkan karena memang ngirung-ngirungnya memang kudu aya nu ngirung we gitu. Misalnya ain gitu ya. Bade qamana tah tulis jadi dikop-kopkeun gitu. Bade qamana gitu. Di mana gitu ya. Jadi entong di Arab-Arab nah yang memang yang biasa mah biasa we gitu. Biasa-biasa we lah tong luar biasa gitu ya. Oke. Next, berikutnya. Diana, Pak.
Diana mana? Diana, Diana. Kekasih mana sok? Diana, ayo. Min ilmin. Tah, ain teh kudu kitu. Sok. Terus. Maju ke sini. Saya Pak. Yo, sok. Siapa? Afna. Afna. Ayo, sok Afna. Fasayun riduna. Aha. Fasayun riduna. Sip. Terus. Ayo Pak. Yan Terus sok. Yan. Hak teh ingat nih kalau hak ini teh bentuknya hak. Neng, gelis, sadayana, perhatoskeun. Tinggal karena dia huruf. Huruf ini teh simbol paru-paru kita. Ya, berarti haknya itu harus kerasa di sana ketika baca. Jadi apa? Yan hauna, bukan yan hauna. Karena simbolnya juga ini adalah begini, maka itu menunjukkan paru-paru harus kerasa di sini bacaan teh. Yan hauna, tapi tong naonnya jangan terlalu over gitu, jangan berlebihan. Misalnya yan hauna, taulah dikitukan. Oke, biasa-biasa we baca. Ya. Terus di sini, yuk baca lagi. Anissa, Viola, Karima. Min hadin. Nah, terus. Ini gimana bacanya? Saya Pak. Sok, Charlie. Sami'un alim. Sami'un alim. Terus. Sakti Pak. Yuk. Hakikun ala. Haqiqun. Hakikun ala. Yuk, terus. Kristi, Pak. Yuk. Ajron azima. Sip. Bagus. Berikutnya lagi. Saha itu nolalaina teh aya itu pan 40 orang. Sok. Nu hadir teh 48, 48. Sok. Dalam PW itu laki-laki teh kamararana itu teh. Mun teu rek dimarukenaan ku Bapak menjaram PW mah. Balik wae, Pak. Ya. Oh, sok. Cara rempe wae atuh. Mun teu dimarukenaan ke ku Bapak. Masih ditiung atuh. Ya. La afuwun ghafur. Mana gitu, Be? Gimana bacanya ini? La afuwun ghafur. Sing jelas satu la afuwun ghafur gitu. N-nya harus jelas kan idhar. La afuwun Yo. ghafur. Sok terus. Saya Pak. Sok saya Pak biola laki saha. Sok, cung. Saya Pak. Saya. Yang sani Pak. Sok baca saya jangan Rabbun sakit. ghafur. Yo, terus. Ani Pak. Ini, sok ini. Qaulan ghairuh. Ayo ngadangu Ani teh sok jadi ingat lagu si Oma cek Bapak ge. Ani. Pernah ngeliat itunya yang dialog itunya. Ani. Kau kejam Roma. Ya. Terus. Sok. Sok rasap. Rasap saha? Jurufin harin. Gitu. Terus. Bella Pak. Dela, sok Dela. Biar ada Lam baru. anhakum. Gitu atuh. Del, kemana Del? Ieu teh asa ngobrol jeung huruf Bapak mah. Sok. Terus ade. Iya, Pak. Mia Alma apa Mia? Mia sok dia Mia heula can. Iya, Pak. Mia heulanya. Sok Mia. Sok. Ieu teh pabulit gitu ya. Ai keur presentasi mah mana nu ngobrol teh. Jadi apa?
Mi apa? Mana mi ada jadi nyari heula. Sok, Rong. Farikon. Mia. Mia kan, Pak? Sok. Nah, parikon Mia, parikon ada ieu mah. Ya, Pak. Sok. Farikon hada. Nah, coba sekarang, tadi di surat Al-Baqarah, ada yang Anda baca, cari contoh 10 idhar, sok. Cari sok di Quran. Ayo, sekarang saya akan tampakkan kepada kalian penampakan nih. Penampakan hantu ya? Atau penampakan Al-Quran? Penampakan Quran, deh masa penampakan hantu. Ya, udah, ayo lagi ngejar dulu. Ini lagi di videoin. Ngapain di videoin? Mau ganti. Yang tampil di layar Anda apa? Surat Al-Baqarah Pak, ayat Al-Quran, Pak. Al-Baqarah. Salah baca nanti Al-Baqarah. Lain panjang atuh. Al-Baqarah mah biasa. Atuh teu kudu luar biasa gitu Al-Baqarah. Oke, perhatikan ya. Ya, teman-teman. Cari di sini. Ada nggak? Yo, sing jeli matanya. Ada Pak, Yo, siapa? Ada Siapa Pak. yang mau ngomong? ayat 6 Pak. Ayat 6. Nah, benar. Aun alai. Hah? Jadi Bapak, jangan itu. Ayat Yo. 7 Pak. Ayat Azabun azim. Terus coba. Gimana? Cari Gin. Ada lagi nggak Gin? Masing-masing cari. Matanya harus jeli. Ayat 10, Pak. Ayat 10. Yang mana? Azabun alim. Nah, yang ini ya. Terus. Ada lagi nggak? Jadi nanti ngajarnya juga ke anak-anak gitu ya, ke adik tingkat Anda. Udah beres idhar, suruh cari. Langsung praktekkan ke Quran. Mana coba gitu. Ya. Paham? Ya. Gimana? Bagus. Bapak ayat 18. Ayat 18. Sumum Bukmun. Ya bukmun. Pak. Nah, bukmun. N-nya keluar. Ya. Begitu juga sekarang ikhfa. Coba kita cari ikhfa. Ikhfa tadi bunyinya adalah dari N-nya jadi eng. Jadi gimana? Bapak ayat 23, Pak. Ayat 9, Pak. Ayat 9, Pak. Oh, apa itu lah dia? Cari. Ayat Apa nih? Ayat 6 Pak. Ayat 6. Kamu, Pak. Tahum lam tung, bukan tun. Tapi apa? Tung. Nah, jadi gitu ya. Mulai disisir gitu ya. Tungzirhum layu. Terus Angpusa. Ayat 10 Pak. Ayat 10. Ayat 8, Pak. 10. Ayat 8. Ayat 9, Pak. Jadi gimana? Mana ayat 8? Angpusa. Mana ayat 8 pada ini? Ayat 9. Iya, meureun ayat 8 meureun. Ayat Sok, terus. Ayat 23, Pak. Narodung fazad. Tong di marodung ke marodung. Ayat Kuntum. Ayat 24.
Fa'ilam taf'alu. Tah, fa'ilam jadi naon ieu ya? Nun ke lam. Tadi apa kalau Idgham, masuk Pak. ke dua huruf? Idgham bil guna. Guna. Idgham bil guna. Idgham bilaguna. Masukin cincin ke jari idgham teteh. Masukkan tiung kana sirah idgham. Masukkan kopeah kana mastaka eta idgham. Jadi idgham teh idkhulu syai'i fi syai'i. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Ya, ini apa? Baca. Wa in Yuk. Wa in kuntum. Panjangnya berapa? Ing itu. Agak panjang. 2 sampai 3. Ya. Berapa? 2 harakat. Nah, jadi gimana bacanya? Wa in Kuntum. Nah, jadi kalau di sininya 2, di sini juga harus 2 dong. Wa in kuntum. Nah, jadi harus sama dong. Jangan wa in kuntum. Nah, jangan begitu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih. Baik. Oke, paham sampai sini hukum nun mati? Kayaknya udah ketemu dah. Ya. Paham, Pak. Udah tuntas, sudah ada bayangan. Minimal kalau yang sudah hafal diperkuat. Memperkuat apa yang Anda sudah pahami. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ini Pak. Pak, Untuk izin. yuk, izin on. Sebelumnya saya tidak akan bertanya Bapak, tapi akan melaporkan terkait hasil pretest Bapak. Oke, nanti atuh ya setelah ini dulu ya. Kalau mau melaporkan nanti setelah sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita kaitkan dulu ke materi biar fokus dulu gitu. Khawatirnya ada nanti pas di ngajar jadi beraringung. So. Ada? Tuh, udah mengheningkan cipta, cek saya oke. Jangan ngahadadak mengheningkan cipta. Padahal ke lain ke upacara itu teh. So. Ya. Nah, kalau tidak sok, TB. Pak, Hmm. izin bertanya Pak. Oh, Ahmad. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kan saya sering itu Pak dengar yang bacaan surat Yasin itu yang ayat 83 ayyaqula lahu kun fayakun, kan sering gitu Pak. Yang benar itu harusnya gimana Pak? Kan di situ ada nun sukun bertemu huruf Pak. Harusnya kan sering-seringnya itu dibacanya idhar itu Pak. Enggak salah itu. Harus yakun fayakun. Bacaan, kalau bacaan hadis mah misalnya yang berbeda. Dede Luti nanti kena TV, udah simpan. Dede di sana dulu, jangan masuk ruangan kerja ayah. Ya udah, bawa, nggak usah di sini. Bawa ya, ya. Jangan masuk dulu ruangan kerja ayah. Ya, Lutfi. Ya. Berarti tetap ya Pak. Jadi dibacanya itu ikhfa ya Pak. Iya, kalau ketika kita hukum dalam membaca Al-Quran.
Berbeda kalau lagi baca hadis nanti beda lah. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yuk. Jadi kalau dalam baca hadis kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan masalah tajwid. Tapi kalau dalam bacaan Al-Qur'an wajib itu. Jadi innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, jangan kun fayakun. Kun fayakun. Ya. Next. Lagi? Pak, izin Oh. bertanya. Oke, silakan. Yang Gimana? tadi ditanyakan sama Ahmad, kan Iya. tadi ada pengecualian untuk hadis. Kemudian kalau di sholawat juga kan Bapak bacaannya ada juga yang harusnya dibaca ikhfa, tapi kadang-kadang suka dibacanya diidharkan gitu. Itu gimana Iya, Pak? dan- Terus juga selain itu, selain yang ikhfa juga panjang pendeknya juga kalau di sholawat kadang-kadang suka Iya. beda gitu. Kadang yang Ditanya. panjang dipendekkan kayak gitu. Itu gimana? Betul, makanya tidak terikat. Khusus hukum bacaan Al-Quran mah harus begitu, harus diikuti tajwidnya, kaidah-kaidah tajwidnya harus diikuti. Kalau bacaan sholawat, ya memang kadang-kadang, misalnya nurun nabiyyi 'alal awanimi asbaro. Kadang-kadang sesuai gitu yuk, ya. Jadi kadang-kadang nggak sesuai. Tapi sepanjang yang Bapak pahami, ketika dalam bacaan Al-Quran, praktekkan tajwid itu. Nggak boleh dirubah. Ketika aturan para ulama menyebutkan harus ikhfa, ya hukum ikhfanya dipraktekkan. Ketika definisinya nun mati ketemu huruf ikhfa, ya udah itu bacaan ikhfa harus gimana. Terus dipraktekkan ya. Nah, contoh sholawat yang dibaca pendek, yang dibaca panjang tapi dibaca pendek yang mana? Yo. Kalau dalam bahasa Arab mah kalau yang panjang memang harus panjang. Coba contoh yang mana? Yang bacaan panjang harusnya panjang tapi dipendekkan, atau bacaan pendek tapi dipanjangkan gitu. Karena itu kalau bacaan pendek dan bacaan panjang itu merubah makna dalam bahasa Arab. Contoh, matorun. Nah, contoh nih saya kasih contoh ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ya, ada tulisan begini. Matorun ya. Ada motorun. Ini tanpa alif, ini ada alif. Ya kan? Kalau motor itu hujan, kalau matorun itu bandara. Itu kan jadi beda tuh. Padahal gara-gara panjang. Itu di dalam bahasa Arab. Jadi panjang pendek pun harus jelas dipraktekkan kalau dalam bahasa Arab. Ya, yo. Ya Pak, siap. Gitu. Jadi kalau bacaan sholawat pun panjang, ya harus panjang itu mas sholawat mah. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Saya agak mundur ya, ternyata di kamera saya deketin masuk debug nih kan. Ya, ada badag nih kan. Yuk. Dah, cukup? Sok, silahkan tuh bagus. Mau ngelaporin apa? Kalau mau. Sekarang 47. Bertahan, masih bertahan nih. Saya nggak tahu nanti pas masuk kajian terjemah apa masih bertahan 45 atau tidak. Dan nanti mah kalau bisa, nah salah satu adab kita menghadiri majelis ilmu sekalipun ini virtual, ya, Bapak titip tetap adab-adabnya itu dimanfaatkan, ya, dilaksanakan. Oke, silakan. Baik Pak, sebelumnya